Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, pada pertemuan yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita masuk ke bab yang pertama dari 20 kitab. Jadi ini adalah bab induk yang semuanya terdiri dari 20 bab induk yang sudah kita sebutkan dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al-barizati wal khafiyati. Bab ikhlas dan menghadirkan niat di dalam setiap amalan-amalan, perkataan-perkataan, keadaan-keadaan, baik nampak ataupun tidak nampak. Ikhlas adalah secara bahasa artinya memurnikan sesuatu. Adapun secara istilah yang berkaitan dengan pembahasan kita, apabila disebutkan ikhlas, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari selain itu adalah ikhlas. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan maksud dan tujuan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihdarin niyati fi jami'il a'mal, dan menghadirkan niat dalam setiap amalan, dalam setiap perkataan, dalam setiap keadaan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang nampak adalah amalan-amalan lahiriah seperti salat, seperti amalan-amalan yang bisa dilihat oleh seseorang dan bisa dirasa oleh seseorang. Adapun amalan-amalan yang tersembunyi, yaitu amalan-amalan hati, amalan-amalan yang hanya diketahui oleh pelakunya dan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bertawakal, seperti berharap, seperti takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam itu semua seseorang harus menghadirkan ikhlas di dalam semua amalan, perbuatan dan keadaan, hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang patut kita ketahui bahwasanya fungsi dari niat
Yang pertama adalah niyatul ma'muli lahu. Seseorang ketika beramal dengan niat yang ada di dalam hatinya, dan niat itu tempatnya di dalam hati, tidak ditampakkan dengan lisan dan apapun juga, akan tapi ada di hati seseorang. Sehingga ketika seorang berbuat, maka yang menggerakkan dalam hatinya itulah, maka itu adalah niat. Maka niat seseorang itu bisa yang fungsinya, bisa ketika seseorang beribadah, maka niatnya ketika seorang beribadah hanya ia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang misalnya mengambil air wudu, maka ketika mengambil air wudu, ia niatkan di dalam hatinya bahwasanya ketika mengambil air wudu itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mengambil wudu pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang jarang kita hadirkan dalam diri kita. Kadang kita kalau beribadah, kita anggap sebagai rutinitas saja. Tidak kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya ketika kita melaksanakan misalnya wudu, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ada nggak yang menghadirkan dalam diri kita? Ketika kita mau mengambil air wudu, ada di dalam hati kita, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita memulai perkara yang besar, yaitu melaksanakan salat. Kemudian yang berkaitan dengan niat juga, bahwasanya niat ini adalah pembeda antara ibadah dari yang fardu menjadi dari yang wajib, dari yang sunnah, bahkan yang mubah bisa menjadi satu ibadah, ataupun antara ibadah dengan kebiasaan. Maka pembedanya hanyalah niat yang ada di dalam hati seseorang. Contohnya, ketika seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat qabliyah fajar, dia di rakaat pertama baca surat Al-Kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah rakaat yang kedua membaca, setelah Al-Fatihahnya membaca surat Al-Ikhlas. Benar gak itu sunnah sholat qabliyah fajar ya? Maka ketika sholat subuhnya pun dia sendirian, misal telat atau apa, dan ketika sholat subuh membaca rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Apa yang menjadi pembeda antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua? Apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Niat tersebut yang menjadi pembeda. Ini menjadi yang sunnah, ini yang menjadi yang wajib. Begitu juga ketika seseorang membedakan antara kebiasaan dengan satu ibadah. Apa yang membedakannya? Niat. Ketika seseorang mandi wajib misalnya, apakah mandi wajib ketika dia mandi janabah dengan mandi yang dia biasa sehari-hari untuk badannya itu fresh, untuk mengademkan diri, apakah ada perbedaan atau tidak? Tidak ada. Bisa saja sama mandinya, siramnya sama, masuk kamar mandinya sama, keluarnya sama. Yang membedakan apa? Niat. Niat bahwasanya ketika mandi, emang kalau ketika dia memiliki janabah dalam rangka mengangkat hadas besar. Adapun ketika dia mandi yang kebiasaan saja, maka ketika mandi seperti biasa, sama saja. Sehingga kalau bisa kita ingat bahwasanya mandi janabah rukunnya itu cuma 2. Yang pertama apa? Niat mengangkat hadas besar, itu pun niatnya dalam hati, tidak dilafazkan, tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu menunjukkan dia miliki niat
mengangkat hadas besar, tidak. Akan tapi langsung aja ada dalam hati. Kemudian setelahnya dia menyeluruhkan air ke semua bagian tubuh. Maka itu sudah termasuk dari dua rukun dari mandi besar, mandi janabah terlaksana. Sehingga Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini yang pernah saya baca, kitab Riyadhus Shalihin syarahnya, beliau mengatakan apabila seorang ketika memiliki janabah kemudian dia melihat kolam renang di hadapannya, kemudian dia niat untuk mengangkat hadas besar, kemudian langsung dia masuk ke kolam renang. Dengan sekali dia masuk kemudian keluar, maka dia telah mandi janabah karena sudah kena semua. Mau habis itu janabah lagi ya silakan. Jadi mandi janabah dengan mandi kebiasaan itu bedanya cuma apa? Niat. Kemudian dari yang mubah pun bisa menjadi suatu ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala apabila diiringi dengan niat yang benar. Misalnya ketika tidur dia berusaha apabila tidur untuk lebih kuat badannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan-kebiasaan yang mubah ini akan bisa menjadi satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan contohnya yang berkaitan dengan perkara yang mubah bisa menjadi ibadah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan ketika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, melampiaskan syahwatnya, maka itu sedekah, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita mendatangi syahwatnya kemudian mendapatkan ajar dan ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan, bagaimana pendapat kalian apabila orang tersebut menaruh syahwatnya di apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia mendapatkan dengannya apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Al-Imam Ibnul Mulakkin rahimahullah beliau mengatakan, ketika seorang mendatangi pasangannya, istrinya, maka orang tersebut mendapatkan ganjaran tergantung dari niat yang dia niatkan. Apabila niatnya melampiaskan syahwat saja, maka dia mendapatkan satu niat. Apabila niatnya supaya menjadikan dia itu lebih menundukkan pandangan mata dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendapatkan dua ganjaran, dua ibadah. Apabila dia pun ketika mendatanginya dengan niat supaya istrinya, pasangannya pun menundukkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan tiga niat. Apabila dia pun memiliki niat yang tambah lagi supaya memiliki keturunan yang saleh dan saleha, maka memiliki 4 niat. Jadi tergantung dari apa yang dia niatkan, maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala makin berbeda. Kemudian dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama atau kitab yang pertama, beliau mencantumkan 3 ayat dan 13 hadis. 13 hadis. Kita bawakan ayat terlebih dahulu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatannya dalam di atas tauhid, wa yuqimus salah, dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, maka itulah agama yang lurus. Ayat ini tercantum dalam surat apa? Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah itu ketika
turunnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan ketika malaikat Jibril membawa surat ini, maka malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna rabbaka amaraka an tuqri'a hadhihi surata Ubayyan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rabb kamu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau untuk membaca surat Al-Bayyinah ini kepada Ubay ibn Ka'ab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay ibn Ka'ab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang beliau dapat dari malaikat Jibril. Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Maka kata Ubay bin Ka'ab, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit 7 lapis dan yang memiliki alam semesta ini telah menyebut namaku Ubay bin Ka'ab? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, Allah telah menyebut namamu. Maka Ubay pun tidak mampu untuk menahan dirinya sampai Ubay ibn Ka'ab menangis sejadi-jadinya bahagia karena keutamaan yang beliau dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini membahas tentang orang-orang musyrikin dan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi ahli kitab yang berada di kota Madinah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka ahli kitab dan orang-orang musyrikin yang mereka tercerai-berai tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ahli kitab, mereka yang telah mendapatkan kitab dari langit, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, maka mereka mendapati dalam kitab-kitab tersebut semuanya memerintahkan kepada mereka dengan satu pondasi, dengan satu landasan, yaitu semuanya diperintahkan dalam semua syariat untuk semua manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Mereka memurnikan ketaatan, memurnikan ibadah mereka. Tujuan mereka dengan setiap ibadah mereka, baik yang lahir ataupun batin, hanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang telah diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasul-Rasulnya, melalui kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya memerintahkan kaumnya ani'budullah, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa, untuk mereka senantiasa berada di atas tauhid, memalingkan diri mereka dari setiap peribadatan yang menyelisihi agama yang telah dibawa oleh para rasul, yang telah dibawa oleh para nabi, yaitu menyelisihi agama tauhid yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Jadi mereka diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang hanif, untuk menjadi orang-orang yang hunafa, senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Mereka pun diperintahkan untuk menunaikan salat, mereka pun diperintahkan untuk menegakkan salat, dan mereka pun diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Padahal salat dan zakat ini termasuk lahuddin, ibadah. Akan tetapi ketika satu hal yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
kemudian setelah disebutkan secara umum kemudian disebutkan lagi secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan yang disebutkan secara khusus itu memiliki kedudukan yang lebih dari yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan syariat salat dan syariat zakat itu memiliki keutamaan yang besar lebih dari yang lainnya, karena ini adalah perkara rukun Islam yang paling wajib setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Senantiasa mengatakan hal tersebut, baik dalam hadis Jibril yang membahas tentang pondasi-pondasi keislaman seseorang, ataupun hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Rasulullah menyebutkan kewajiban yang harus diperhatikan setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah salat dan zakat. Disebutkan juga kenapa disebutkan tentang salat dan zakat setelah disebutkan lahuddin. Disebutkan hal ini bahwasanya dua ibadah ini, yaitu salat dan zakat, bagi siapa saja yang mampu melaksanakan salat dan zakat, maka ibadah-ibadah yang lainnya akan mampu dilaksanakan juga. Jadi ibadah-ibadah yang lain, apabila seseorang mampu melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Karena ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah badaniyah, ibadah yang sifatnya seseorang itu hanya bermodalkan dengan fisik saja. Ada ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Dan selebihnya kembali kepada ibadah seperti sholat, seperti zakat. Puasa ibadah badaniyah. Kemudian apa? Kemudian ibadah haji, ibadah umrah, maka gabungan antara ibadah maliyah dengan ibadah badaniyah. Belum tentu orang yang memiliki fisik yang bagus dia mampu menunaikan ibadah umrah, mampu menunaikan ibadah haji. Bisa jadi kesehatannya terhalangi. Ataupun sebaliknya, ada yang dia itu memiliki harta tidak mampu untuk menunaikan haji dan umrah karena fisiknya. Dan bisa juga sebaliknya, ada yang fisiknya mampu akan tetapi secara finansial tidak mampu. Sehingga banyak dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya siapa yang apabila telah melaksanakan salat dan zakat, maka dia sudah bisa akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Allah Subhanahu wa taala katakan, apabila bulan haram itu telah berlalu, maka perangilah orang-orang musyrikin di mana mereka berada yang kamu temui. Wa khuduhum, maka kalian tangkaplah. Wahsuruhum, dan kalian kepunglah. Waq'udu lahum kulla marsad, dan kalian awasi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, fa in tabu, apabila mereka bertaubat, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat 5 waktu, wa atawuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat-zakat wajib bagi mereka apabila telah tiba haulnya dan nisabnya, fakhallu sabilahum, maka tinggalkanlah mereka dan tidaklah kalian perangi. Sama seperti apa yang kita bahas dalam ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-11 dari surat yang sama, surat At-Taubah, Allah katakan, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Dan jika mereka bertaubat mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah,
wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat 5 waktu, wa atawuz zakah, mereka menunaikan zakat yang wajib bagi mereka, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Begitu juga dalam hadis Abdullah bin Abbas yang berkaitan dengan diutusnya Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan setelah supaya Muadz bin Jabal berdakwah supaya manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan fa inhum ata'u laka bidzalika fa'limhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kamu kabarkan kepada mereka wahai Muadz, apabila mereka itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, kabarkan kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ajarkan. Fa inhum ata'u laka bidzalik, apabila setelahnya mereka itu taat kepada engkau untuk menunaikan salat 5 waktu, fa akhbirhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kamu kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat hewan ternak apabila nisabnya telah sampai kepada nisab, ataupun harta, maka apabila nisabnya telah sampai dan haulnya pun telah berlalu, haul itu 1 tahun, maka ambil dari orang-orang yang telah terkena nisab dari harta-harta mereka, diambil zakatnya. Kemudian faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada mustahikin yang ada di tengah-tengah mereka, tidak dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah, tidak dibagikan kepada mereka. Jadi dititik beratkan yang berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan salat dan zakat. Yang pertama, karena ini adalah termasuk 2 hal yang paling besar setelah mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, karena termasuk rukun Islam yang kedua dan yang ketiga. Dan yang berikutnya, karena siapa yang mampu melaksanakan salat 5 waktu dan menunaikan zakat, maka dia akan lebih mampu untuk melaksanakan syariat-syariat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika wa dzalika, dan wa dzalika dinul qayyimah, wa dzalika dinul qayyimah. Maka dengan tauhid yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maknanya adalah mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan ketaatan dari segala kerancuan yang berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesyirikan yang besar ataupun kesyirikan yang kecil, kesyirikan yang lembut ataupun kesyirikan yang besar, kesyirikan yang nampak ataupun tidak nampak, kesyirikan yang banyak ataupun kesyirikan yang sedikit, maka semuanya harus dibersihkan dari ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketaatan tersebut murni hanya ia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika dinul qayyimah, maka yang seperti inilah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas mengatakan liyuwahhidun, beribadah kepadaku supaya mereka mentauhidkan Allah, memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dinul qayyimah, maka itu adalah agama yang lurus, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah siratal mustaqim yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita, yang akan menghantarkan kita ke dalam surga, baik surga di dunia ataupun surga di akhirat. Surga di dunia ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan sakinah. Di mana? Di hatinya. Karena ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman tidaklah didapat dengan dunia, dengan harta, dengan jabatan, dengan seseorang tertawa ke sana kemari, tidak. Akan tetapi ketenangan adalah ketika seseorang menjadikan hatinya tunduk patuh kepada yang telah menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tunduk patuh kepada Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di atas surga, di dalam surga, baik ketika di dunia ataupun nanti di surgatul khuld, di jannatul khuld, di surga yang abadi bersama dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan dan teman. Adapun selain dari agama tauhid, selain dari agama yang di dalamnya memurnikan ketaatan dan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan menghantarkan ke dalam surga baik di dunia ataupun di akhirat. Akan tetapi itu adalah termasuk dari jalan-jalan yang bercabang yang akan menghantarkan seseorang ke dalam susahnya dan gelapnya api neraka jahim, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini menunjukkan pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kita sebutkan, ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang dia lakukan, maka ibadah tersebut ia harus peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah, dengan niat yang ada di hatinya, maka niat yang dia lakukan akan menjadi pembeda antar ibadah yang ia lakukan. Apakah ibadahnya itu fardu, wajib, ataukah sunnah? Dari yang mubah bisa terangkat menjadi satu ibadah, bahkan dari yang sunnah ataupun fardu ataupun wajib, maka pembedanya itu adalah niat. Bahkan satu ibadah menjadi ibadah ataukah tidak tergantung dari apa yang ada dia niatkan, seperti yang saya sebutkan dalam tafsir atau penjelasan dari surat Al-Bayyinah. Apabila ketika seorang beribadah kepada Allah tidak melandaskan ibadahnya dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk jalan-jalan seseorang untuk menghantarkan dia ke api neraka jahanam, walaupun apa yang dia lakukan ibadah-ibadah yang besar. Ibadah itu bisa dibesarkan ganjarannya sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ada di dalam hatinya. Ibadah akan menjadi ibadah yang besar tergantung apa yang ada di hatinya, yang ia niatkan. Ibadah yang besar bisa menjadi ibadah yang kecil, yang tidak memiliki ganjaran atau ganjarannya sedikit, tergantung dari apa yang ada di dalam hatinya. Dan bisa jadi ibadah-ibadah yang di mata kita sederhana, akan tetapi apabila diiringi dengan niat yang besar yang ia murnikan di dalamnya, tujuan hanya untuk Allah, dan di dalamnya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkataan Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah. Bisa jadi amalan-amalan yang kecil
di mata kita menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan niat yang besar di dalam hati pelakunya. Rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Bisa jadi amalan-amalan yang besar menjadi amalan-amalan yang kecil, bahkan bisa jadi menjadi kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya tidak mengikhlaskan maksud dan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang mungkin hadis ini sudah sering kita dengar. Hadisnya bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab Riyadhus Shalihin tidak dicantumkan oleh penulis. Bersumber dari siapa tadi? Belum saya sebutkan ya. Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika menyebutkan hadis ini pingsan, ikhwan. Mau menyebutkan hadis ini pingsan. Ketika menyebutkan pingsan, berarti ustaznya harus pingsan dulu. Beda, ketakwaannya beda. Kalau para ulama, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang benar-benar pengagungannya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa para sahabat, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika membawakan hadis ini pingsan. Mungkin hadisnya sudah kita dengar, akan tapi kadang hadis-hadis yang mengingatkan kita untuk supaya kita perhatian terhadap ikhlas kita anggap sudah kita bahas di kajian. Rasulullah katakan, inna awwala ma tusa'aru bihin nar salat. Sesungguhnya yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka itu tiga jenis orang, 3 orang. Pernah dengar nggak hadisnya? Iya. Yang pertama apa? Apa Asadi? Ahli ilmu. Yang pertama adalah rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang orang tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepadanya. Ilmu ini bukan ilmu fisika, bukan ilmu kimia, bukan ilmu rumus-rumus matematika, bukan. Ilmu apabila Rasulullah yang menyebutkan artinya ilmu yang dengannya seseorang mengenal Allah, ilmu yang dengannya seseorang beribadah, ilmu yang dengannya dia membaca Al-Quran, bahkan mengajarkan manusia Al-Quran. Maka ketika orang ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepadanya karunia-karunia yang besar kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepadanya, apa yang kau lakukan dengan karunia-karuniaku? Maka orang ini mengatakan, ta'allamul ilma, saya belajar ilmu. Wa'allamtu, dan saya pun mengajarkan. Dalam riwayat yang lain, dia seorang qari, seorang ahli membaca Al-Quran. Kemudian dia mengatakan, ta'allamtu, saya belajar dan mengajarkan orang-orang supaya mereka mengetahui ilmu, dan saya pun mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Kemudian orang ini mengatakan, fika, semuanya karena engkau ya Allah. Apa yang Allah katakan? Kadzabta. Yang Allah dustakan apa? Engkau dusta. Yang Allah dustakan apa? Apa yang Allah dustakan? Yang Allah dustakan hanya 3 huruf saja. Fa, ya, kaf. Fika. Saya melakukan itu semua karena engkau ya Allah. Adapun dia orang alim, benar. Dia ahli qiraatul Quran, benar. Dia mengajarkan manusia ilmu, benar. Dia mengajarkan manusia Al-Quran, benar. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan ia dusta hanya ungkapan kata fika. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama fa'alta hadha liyuqala alimun wa qari'un faqad qil.
Sesungguhnya apa yang kau lakukan berupa mengajarkan manusia supaya pengen dianggap oleh orang sebagai orang ahli agama, ahli Al-Quran, qori ini. Apa yang kau inginkan faqad qil, telah kau dapat. Fasuhiba ala wajhihi ilan nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala campakkan dia ke dalam api neraka. Antum bayangkan, ini orang yang pertama, bukan perampok, bukan pezina, bukan penenggak homer, bukan. Karena manusia yang paling mulia itu siapa? Para nabi, para rasul. Dan manusia yang paling durjana adalah orang-orang yang mereka menyatakan diri sebagai para rasul dan para nabi, padahal mereka tidak pernah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Dan orang-orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul adalah aulia Allah, para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wali-wali Allah. Dan manusia yang paling durjana setelah manusia yang mereka menyerupai para nabi atau nabi palsu adalah orang-orang yang mereka adalah para wali-walinya Allah palsu. Mereka adalah manusia yang paling durjana setelah nabi palsu. Sehingga yang pertama dilempar adalah mereka, karena mereka adalah penipu. Allah katakan kadzabta, engkau dusta. Padahal amalannya besar enggak ikhwan? Besar. Mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-ilma wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ini yang paling baik. Akan tapi ketika niatnya kosong dari pengagungan kepada Allah, yang ia harap hanya sanjungan pujian manusia, maka amalan yang besar seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak menjadi amalan yang kecil, bahkan menjadi kemaksiatan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Orang dermawan. Orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluasan. Allah katakan wassa'allahu alaihi, Allah berikan keluasan. Sehingga ketika disebutkan disebutkan karunia-karunianya, orang ini mengatakan apa? Saya tidaklah ada satu jalan yang di dalamnya untuk menegakkan agama Allah, maka saya akan sedekahkan dan salurkan harta saya. Karena kemampuan orang ini dalam finansial. Kalau yang pertama karunia ilmu, sekarang karunia harta. Maka kata Allah ketika orang ini mengatakan semuanya fika, karena engkau ya Allah, maka Allah katakan kadzabta, engkau dusta engkau. Dustanya ketika menyandarkan amalan tersebut untuk Allah. Adapun perbuatannya benar ia lakukan, di dunia benar ia melakukan. Semua ada penggalangan dana, bahkan ketika ia beribadah dengan hartanya dengan luar biasa, benar. Akan tapi ketika ia katakan untuk Allah, Allah katakan dusta. Engkau lakukan semua itu supaya dikatakan oleh orang sebagai apa? Orang dermawan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Padahal ini ibadah sedekah ini luar biasa. Yang wajib ataupun yang sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedekah itu sebagai sedekah karena menunjukkan sedekah itu dari kata sidkun, dari kata jujur, dari kata benar. Apabila seorang bersedekah dengan hartanya, menunjukkan kebenaran imannya. Bahkan di hari mahsyar kelak, seseorang
tergantung di naungan dari sedekah-sedekah yang dia lakukan. Rasulullah katakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Harta seseorang tidak berkurang dengan apa yang ia sedekahkan. Bahkan yang ia sedekahkan itulah yang hakikatnya ia bawa bersama dirinya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ia makan menjadi kotoran. Yang ia belikan pakaian, lama-lama pakaian usang, ia tinggal. Adapun yang ia sedekahkan di jalan Allah akan bersama dengan dia dalam mengarungi tahapan-tahapan hari kiamat. Diawali dengan ketika dia di alam barzah bersama dengan amalan-amalan dia termasuk sedekah. Akan tapi ketika kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jihad ya, jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi dengan fisiknya dia. Yang pertama ilmu, yang kedua harta, dan yang ketiga dengan keberaniannya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan fisiknya luar biasa. Sehingga ketika karunia-karunia tersebut disebutkan kepada dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia sebutkan bahwasanya ia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fika litakuna kalimatullahi al-ulya, supaya kalimat la ilaha illallah senantiasa berada di atas, menjulang tinggi, dihormati. Maka kata Allah, kadzabta, engkau itu dusta. Dusta. Kadzabta, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal jihad ini adalah perniagaan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman apanya? Diri mereka dan harta-harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaktuluna wa yuqtalun, mereka membunuh ataupun dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan, itu adalah janji yang benar. Di Taurat wal Injil wal Quran, di dalam kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Taurat, Injil, Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah, siapakah yang paling menepati janjinya dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya, pasti memenuhinya. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum, kata Allah. Maka bergembiralah dengan perniagaan yang telah kalian lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, kata Allah. Itulah kemenangan yang sangat besar, kemenangan. Allah katakan dzirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari keimanan seseorang. Dia berniaga dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan raganya membela kalimat la ilaha illallah, sehingga di alam barzah pun dia tidak mendapatkan fitnah, langsung mendapatkan nikmat kubur. Kafa bi bariqatis suyufi fitnah. Cukup orang yang telah membela kalimat la ilaha illallah dengan darahnya, kilatan-kilatan pedang itu menjadi fitnah baginya, langsung sudah mendapatkan karunia yang besar. Akan tetapi ketika niatnya hanya ingin mendapatkan sanjungan, pujian, dikatakan sebagai pemberani, ini orang kayak gini gak ada lawannya, luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam api neraka pertama dari yang sebelumnya. Jadi ini 3 amalan yang besar yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan harta, dan yang berkaitan dengan fisik. Maka semuanya apabila tidak didasari dengan pengagungan kepada Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah, maka amalan tersebut menjadi amalan-amalan yang tertolak. Kalau kita sekarang 3 amalan ini menjadi
tiga hal yang berbeda. Para ulama terdahulu ketika mereka barakallahu fiik seperti Abdullah ibn Mubarak ini gurunya dari Al-Imam Bukhari. Beliau adalah seorang alim yang besar di negeri Syam. Dan di waktu yang sama beliau itu adalah konglomeratnya orang Syam. Jadi dia itu adalah ahli hadis. Dia juga adalah konglomeratnya orang di negeri Syam. Bahkan beliau kalau pas mau menunaikan ibadah haji, mengumumkan ibadah hajinya kepada masyarakat. Siapa yang mau haji dengan Abdullah ibn Mubarak, maka kaum muslimin ikut ibadah haji. Begitu menunaikan ibadah haji, diminta dananya. Setiap orang nanti sama pegawai-pegawainya Abdullah ibn Mubarak, tolong setiap orang yang membawa bekal, dicatat namanya, kemudian kamu simpan. Dicatat namanya. Kalau dulu megang kain yang isinya dinar ataupun dirham, kemudian serahkan, dicatat namanya. Kemudian berangkat, semuanya tidak ada yang boleh mengeluarkan duit. Semuanya dari dana yang telah dikumpulkan. Mungkin kalau kita kayak travel kali ya. Bener gak? Sampai di Mekah selesai, balik lagi ke Syam. Begitu di Syam, selesai pulang beliau ngadain walimah. Begitu sampai walimah, duit yang telah beliau kumpulkan dibagikan lagi. Dibagikan lagi. Jadi tidak ada yang berkurang sedikit pun dari harta-harta mereka. Semuanya ditanggung oleh Abdullah ibn Mubarak. Dan beliau pun mujahid fisabilillah. Ketika berperang dengan orang-orang Romawi. Ketika beliau melihat ada seseorang dari orang-orang Romawi mampu mengalahkan 6 dari kaum muslimin dalam sekali serangan saja, karena sebelum berperang itu ada sparring terlebih dahulu, sehingga sparring ini akan menjatuhkan mental dari orang yang kalah. Ketika melihat ada satu orang yang bisa mampu mengalahkan 6, maka Abdullah bin Mubarak ini langsung dia mengambil kain, ditutup mukanya, ditutup, kemudian langsung menghadapi orang tersebut. Tidak lama langsung kalah orang tersebut. Itu menunjukkan apa? Orang alim, dia juga orang kaya raya, kemudian fisiknya dan dia pun ahli berperang. Dalam 3 hadis tadi, 3 bagian dari hadis tadi beliau mendapatkan itu semua. Orang alim, beliau juga dalam sedekahnya luar biasa, bahkan sedekah beliau yang sembunyi-sembunyi pun luar biasa, dan dalam berperang pun beliau sangatlah jago sekali. Habis waktunya ya ikhwan ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, bahas tentang surat Al-Hajj ayat 37 dan surat Ali Imran ayat 20-29. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.